Selamat Hari Anak semuanya. Yeay. Selamat Hari Anak semuanya buat teman-teman yang lagi nonton di rumah dan juga buat kita para anak-anak. Yeay. Gimana nih kabarnya teman-teman? Aku harap sih semuanya sehat, bahagia, dan tentunya ya excited banget bareng kita buat seru-seruan di SPP Sanmar Punya Podcast. Kamu gimana? Excited gak kamu? Excited banget dong. Aku juga. Aku sih udah gak sabar banget. Ya, karena di episode spesial kita hari ini mau bawa Hari Anak Sedunia ke topik yang agak-agak serius dikit gitu. Tapi tentunya nih penting banget loh teman-teman. Iyap, karena banyak dari kita, para anak-anak yang sering kali melabeli diri kita sendiri. Nah, label-label ini tuh misalnya, aduh aku depresi nih, duh kayaknya aku anxiety deh. Atau bahkan kita banyak kali keluar kata-kata karena kita membaca informasi yang ada di internet, tapi kita masih belum konfirmasi itu kepada orang yang profesional. Nah makanya itu, kali ini kita akan bahas topik yang serius ini tapi juga sangat penting untuk kita semua. Benar, teman-teman ada yang pernah ngalamin hal yang sama nggak? Yang kayak misalnya nih, lagi baca sesuatu di internet, lihat-lihat gejala apa gitu, terus langsung ngerasa, wah gila, ini sih aku banget, wah ini sih aku pasti kena nih, gila. Padahal tuh belum tentu loh teman-teman. Nah ini nih yang kita sebut sama self-diagnose. Nah betul banget nih teman-teman. Nah diagnosis ini tuh nggak bisa loh kita asal klaim aja karena lewat dari internet. Nah tapi karena setiap orang itu punya cara copingnya sendiri dan reaksi yang beda-beda dalam menghadapi stres. Nah jadi kita nggak bisa nih langsung dipukul sama katakan berdasarkan postingan dari internet aja nih teman-teman. Iya betul, itu sih bahaya banget ya teman-teman. Karena kayak kata Agnes tadi, antar orang tuh beda-beda reaksinya. Bisa aja kalau si A ngelakuin ini, itu karena adanya suatu penyakit ini. Tapi belum tentu kalau kamu melakukan reaksi yang sama, itu karena kamu punya penyakit yang sama gitu. Betul banget teman-teman. Karena semakin kita takut dengan sesuatu, maka kita akan selalu bakal beneran kejadian ya. Bener. Karena kita bakal selalu mikirin dan kayak nanamin dalam diri kita sendiri, kita bakalan kayak gitu. Nah, Iya, itu malah bahaya jadi banget. kayak sugesti gitu loh. Kita Betul. misalnya nih, karena kita yakin kita punya anxiety, jadinya tiap kita ngerasa cemas dikit aja, kita tuh makin deg-degan. Berasa kayak, aduh, jangan-jangan aku anxiety nih. Aduh, jangan-jangan aku anxiety nih. Yang kayak gitu loh, teman-teman. Makanya pas banget nih. Karena Hari Anak Sedunia itu tentang hak-hak kita sebagai anak. Dan tentunya memahami diri kita sendiri itu juga bagian dari hak kita loh. Tapi memahami diri kita sendiri itu bukan dengan cara self-diagnosis ya teman-teman. Iya, kita boleh kok sadar dan peduli sama perasaan kita sendiri. Dan bahkan itu penting banget gak sih, Kak? Iya, malah harus sih. Nah, justru kita tuh harus menerima dan memvalidasi perasaan kita sendiri. Nah, itu tanpa kita harus lihat dari internet, tapi kita harus aware, oh ini kayaknya aku lagi sedih deh karena ini. Dan atau mungkin, oh ini aku marah, jadi aku harus bisa tenangin diri. Dan kalau kita udah ngerasa udah gak sanggup lagi untuk menghadapi itu sendirian, maka kita boleh kok pasti minta bantuan sama teman-teman, kita curhat, kita juga minta bantuan sama orang tua atau bahkan guru BK sampai hingga kita ke psikolog. Betul banget tuh. Nah, khusus episode spesial pada hari ini, nah kita akan kedatangan dua narasumber spesial teman-teman. Dua orang itu orangnya hebat-hebat dan keren-keren banget aku nih. setuju banget. Kamu udah gak sabar ya? Iya. Kamu siapa? Siapa yang udah gak sabar? Apalagi dua orang ini tuh memperjuangkan hak anak lah teman-teman. Widih, gak sabar kan kalian? Kalian penasaran gak nih? Langsung aja kita Kita sambut. Aduh, rasanya. Oke, bercanda. Langsung aja kita sambut Kak Rebecca dan Kak Afina. Hai Kak Rebecca, hai Kak Afina. Halo. Aku senang banget bisa ketemu kalian di sini. Gimana Agnes? Kamu deg-degan gak sih ketemu mereka? Ya dong, makin ini orang hebat, orang keren gitu ya kan. Wah, siapa sih ya? Oke. Nah, makasih ya Kak udah mau gabung di episode Hari Anak Sedunia ini. Jadi di sini kita mau bahas lebih dalam lagi tentang self-diagnose dan self-awareness. Nah, pertama-tama dari Kak Rebecca nih, bisa nggak sih cerita dikit soal pengalaman kakak sebagai anak SMA nih ya, sekaligus bagian dari Forum Anak Surabaya yang sering baca tentang gejala kesehatan mental gitu di internet. Oke, pertama-tama mungkin selamat Hari Anak Sedunia ya teman-teman. Aku udah melanjutkan tadi host udah ngucapin, kurang lengkap rasanya kalau misalnya narasumbernya juga nggak ngucapin. Jadi selamat Hari Anak Sedunia teman-teman yang menonton di episode podcast kali ini. Melanjut dari pertanyaan tadi,
sebagai generasi muda ya tentunya kan kita tuh nggak terlepas sama handphone ya teman-teman. Kita kemana-mana pakai handphone, kita bahkan belajar pun sekarang harus pakai handphone, apalagi kayak buat PowerPoint mungkin, buat tugas sekolah, ngedit video itu pakai handphone. Dan nggak jarang kita itu nyari referensi tugas-tugas tuh di sosial media. Karena aku sendiri sebagai pelajar yang masih aktif di SMA, aku juga pasti kan research kayak kira-kira apa ya presentasi kreatif yang bisa aku lakukan lewat media kayak TikTok, Instagram, YouTube mungkin. Nah, tapi teman-teman kadang tuh teman-teman nyadar nggak sih, mungkin Agnes atau Kaolin itu nyadar nggak sih kalau misalnya selama kita kadang buka-buka itu ada seliuran kayak konten-konten tentang mental health. Pernah nemu nggak? Iya banyak Aku banget pernah tuh. sih, sering sih malah. Iya, Kayak aku sering-sering. scroll dikit, nemu lagi nih. Nemu lagi kan? Iya, Kalau iya. Afina? Lebih ke quotes-quotes yang tentang mental health gitu sih. Oh iya, jadi ya kurang lebih sama lah. Iya. Tapi kalau misalnya based on what I see gitu ya di sosial media, itu aku sering banget nemuin kayak gejala 10 gejala depresi gitu. Iya, aku sering banget Gitu kan, kayak 1 tugas banyak, 2 sakit perut atau apa gitu. Kan menyesuaikan dari si pembuat kontennya. Nah, menurut aku ini kayak konten-konten yang disebar kayak gini tuh sangat rentan ya, apalagi buat kita pelajar. Kita itu aku sangat menyadari kayak teman-teman di sekitarku tuh kayak kadang suka apa ya, kalau kita lagi punya tugas banyak, itu nggak jarang kita ngerasa kayak overwhelmed sama tugas-tugasnya. Jadi kayak merasa kayak I think it's too much gitu loh guys. Nah, too much terus akhirnya kadang nggak jarang kita cemas sendiri. Nah, terus setelah kita tahu kita lagi cemas, kayak suka sakit perut, kakinya goyang-goyang terus mungkin kayak biasanya kalau orang-orang lagi cemas kan kayak apa ya, suka, kalau aku pribadi itu suka kayak ngelintekin kuku atau mungkin gigit-gigit kuku. Nah, mungkin nggak jarang juga karena kita udah punya HP sebagai pegangan dengan beribu-beribu informasi, kadang tuh kita sampai buka ke handphone terus nanya, kenapa ya aku kayak gini? Nah, begitu kita search, klik nih tombol searchnya, itu pasti kita nemuin dari sekarang itu kayak bisa nemuin kayak, wah, kamu terkena gejala social anxiety atau anxiety disorder, atau kamu depresi. Nah, dari situ nggak jarang juga remaja atau teman-teman di sekitarku kayak apa ya, memvalidasi diri mereka sendiri. Walah, kayaknya aku lagi depresi deh, kayak aku lagi anxious deh. Mungkin mereka awalnya kayak nyampein itu sebagai apa ya teman-teman, kayak bercanda Iya, gitu mungkin kan. Tapi awalnya bercanda. kalau misalnya kita ulang-ulang terus kayak aku social anxiety itu takutnya nanti malah merembet ke masalah yang lebih besar. Itu sih kalau dari perspektif aku. Kalau Kak Rebecca sendiri mungkin pernah nggak? Kan kakak sering nih lihat konten-konten kayak gitu. Pernah nggak kakak tuh kayak mulai self-diagnose juga nih yang kayak, wah, kayaknya aku kena nih gitu. Kalau pertanyaan yang berat ya. Tapi jujur kalau aku sendiri mungkin cuman aku lihat doang. Terus kayak aku kadang kan kita kayak suka cocok logi gitu kan ya. Kayak aku A nggak ya, aku B nggak ya. Cuman kayak setelah aku lihat, cuman kadang aku nggak langsung kayak, oh ya aku social anxiety atau oh ya aku depresi. Tapi aku lebih ke kayak, oh iya ya mungkin aku, kalau aku terusin kayak gini terus, mungkin aku nanti akan bisa depresi, aku akan bisa social anxiety. Makanya kayak mungkin kalau aku melihat postingan itu, aku melihatnya sebagai apa ya, pengingat untuk aku, teguran. Kayak, waduh, kayaknya kalau aku terlalu overin kegiatan aku yang ini, atau tindakan aku yang seperti ini, perasaan aku yang seperti ini, aku akan nanti lama-kelamaan bisa menjadi kondisi mental yang seperti ini. Jadi lebih ke teguran sih kalau dari posisi aku gitu. Bisa masuk. Nah, oke. Ini kan tadi kita udah lihat dari sudut pandangnya Kak Rebecca nih. Nah, banyak teman-teman kita tuh yang kayak kamu juga nih, Kak Rebecca. Jadi banyak banget orang-orang yang kayak ngeliat terus mungkin cocok logi gitu kan. Iya. Kayaknya kayak ini A, aku C, aku D gitu Iya. kan. Nah, dan pasti juga banyak banget anak-anak tuh yang baca artikel, karena kan mungkin mereka juga masih bingung kan, informasi ini benar atau enggak ya. Makanya mereka tuh baca artikel yang emang udah terkonfirmasi gitu kan. Nah, kayak ngerasa wah ini aku banget gitu. Nah, apa sih resiko yang biasanya kita bisa rasain dari lihat-lihat kayak gitu sih? Kayak misalnya ada temannya Kak Rebecca yang kayak seperti itu gitu.
Mungkin kalau tentang resiko mungkin balik lagi kali ya, karena kita udah ngelihat dan kita akhirnya kita ngevalidasi diri kita sendiri kalau kita punya permasalahan mental seperti itu. Dan karena kita memvalidasi akhirnya kita tahu kita kayak lagi ada tugas lagi banyak gitu kan, terus akhirnya kita stres, terus kita akhirnya mendiagnosis kita lagi depresi gitu. Nah, dengan kita mendiagnosis sendiri tanpa adanya bantuan dari para ahli, misalnya kayak psikolog atau mungkin ke guru BK, tanpa kita konsultasi duluan, kita tuh secara nggak langsung bisa aja kayak menimbulkan kecemasan gitu. Yang awalnya udah cemas makin cemas karena kita udah tahu, walah kita mendiagnosis diri sendiri kita punya depresi. Terus akhirnya kita cemas-cemas sendiri karena kayak kalau misalnya orang lain ngelihat tahu aku depresi padahal itu belum diagnosis yang valid, itu kan bisa jadi kita cemas. Terus mungkin karena kita tahu dan kita melabeli diri kita sendiri kita punya depresi, itu tidak menutup kemungkinan loh kalau misalnya kayak kita mengisolasi diri dari orang banyak, itu bisa aja terjadi gitu kan, karena kayak merasa dirinya berbeda, merasa dirinya punya beban yang mungkin belum bisa diceritakan ke orang lain. Oleh karena itu bisa aja dengan kita self diagnosis kita bisa menjauhkan diri dari lingkungan pertemanan kita, lingkungan relasi kita. Malah justru ketika kita sedang merasa demikian, kita sedang merasa cemas, kita sedang merasa down, lagi overwhelmed, itu justru lingkungan sekitar lah kan yang membantu kita gitu. Makanya self diagnosis ini bahaya banget gitu. Oke, jadi benar-benar mempengaruhi banyak aspek ya dari diri kita bener sendiri, bahkan dari pertemanan, bahkan sampai ke lingkungan masyarakat banyak ya. Iya sih, ngeri banget. Tapi kenapa ya kita tuh kayak gitu? Kenapa kita tuh setelah melihat konten-konten seperti itu kita merasa kita sampai ada pikiran kalau wah ini kita banget, sampai malah bisa tadi loh mengisolasi diri kita dari dunia luar. Itu kira-kira kenapa ya, Kak Rebecca atau Kak Afina mungkin? Kak Afina kayak karena udah jadi forum di pengurus forum anak udah lebih lama. Siap banget nih kayaknya mau menjawab. Oke, alasan kenapa kok sebenarnya kita seringkali merasa hal-hal yang kok mirip ya sama kita gitu ya. Mungkin yang pertama karena konten-konten yang disuguhkan ke kita itu adalah konten-konten yang mungkin sering banget terjadi di anak-anak muda sekarang gitu. Jadi mereka biasanya yang buat konten tuh sebagai orang yang buat konten juga nih, tinggal konten itu ya teman-teman. Jadi kita tuh biasanya ngelihat dulu apa sih yang sekarang lagi tren dibicarakan, Yang relatable gitu ya. yang relate sekarang apa di anak-anak. Nah itu biasanya mereka akan mengunggah konten-konten seperti itu, sehingga muncul rasa oh ini kayaknya aku deh, ini kayaknya aku. Jadi rasa apa ya bahasanya, kayak ini sama banget gitu sama aku. Jadi ada kesamaan yang sebelumnya pernah dilakukan atau dirasakan sama dia. Itu yang pertama, jadi kontennya emang relate. Terus yang kedua mungkin rasa pengetahuan dari anak-anak itu sendiri. Jadi memang penting buat kita buat paham dulu sebenarnya mental health itu sejauh apa sih. Terus sebelumnya sebenarnya mental health ini apa definisinya gitu, karena kan banyak orang yang mohon maaf ya yang mengira bahwa mental health itu tentang kejiwaan, sakit jiwa itu gila gitu kan. Oh ya kalau misalnya aku mental health berarti ada gangguan mental health aku gila gitu. Nah padahal tidak seluas itu juga gitu ya teman-teman. Jadi ada yang namanya emosi, ada yang namanya perasaan yang tadi disebutkan juga, ada yang namanya gimana cara kita coping mekanisme diri kita. Nah jadi itu sebenarnya kembali lagi ke ilmu ataupun pengetahuan dari anak-anak itu sendiri. Jadi kita harus punya istilahnya batasan itu adalah dibangun dengan cara kita memahami apa batasan dan definisi dari mental health kayak gitu. Masuk akal sih ya. Jadi lebih ke karena konten yang muncul tuh relatable, terus kita jadi merasa perlu ngevalidasi diri kita sendiri gitu kali ya. Benar. Iya wajar sih. Iya juga kan kita biasanya nonton konten tuh udah kayak ada algoritmanya sendiri kan. Semakin kita nonton konten yang kayak gitu, semakin konten kayak banyak gitu terus banget yang muncul. Nah, jadi itu juga jadi salah satu penyebabnya sih Kak. Kakak nih sebagai perwakilan Forum Anak Surabaya, gimana sih pendapat kakak soal hak anak untuk memahami diri sendiri tapi tanpa self-diagnose? Karena kayak tadi kita bilang ya, self-diagnose tuh bahaya banget. Tapi gimana ya, namanya juga anak-anak, kita tuh lagi mencari cara gitu untuk memahami diri kita sendiri. Gimana nih pandangan kakak? Nah sebenarnya kalau misalnya kita memahami diri sendiri itu nggak harus dengan self-diagnose tadi ya yang disebutin teman-teman. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan gitu. Dan aku selalu bilang ke teman-teman anak-anak di Surabaya, terutama teman-teman forum anak sendiri, yang pertama yang paling penting adalah untuk mengenali diri sendiri dulu. Jadi memahami dirinya, sebenarnya pengennya dirinya tuh ngapain sih, arahnya mau kemana nih nanti, masa depannya pengen kemana, kelebihan kekurangannya apa, potensinya kemana, itu dipahami dulu.
cara memahaminya gimana? Dengan konsultasi dulu dengan orang tua, terus dengan teman-teman terdekat, dengan orang-orang yang dipercaya juga bisa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mulai memahami emosinya, memahami perasaannya dengan beberapa cara juga gitu. Cara yang aku lakukan sekarang adalah dengan journaling gitu, atau bisa juga dengan menggambar. Itu bisa juga beberapa teman-teman. Jadi nggak harus yang kita dengan yapping untuk kayak kita sekarang ya ngomong gini untuk mencari validasi perasaanku bener ya, enggak. Jadi nggak semua orang itu selalu punya kesempatan atau percaya diri untuk ngomong ya kan. Jadi bisa nulis, bener-bener. Bisa upload foto, bisa dengan mungkin buat podcast sendiri di rumah itu juga bisa dilakukan ya kan. Jadi banyak cara untuk memahami diri sendiri, memahami hak-haknya seperti apa. Dan jangan lupa juga untuk komunikasi dengan orang tua karena itu penting banget. Jadi buat apa kalau misal teman-teman memahami diri sendirinya tapi tanpa komunikasi juga dengan orang tua seperti itu. Setuju. Emang peran orang tua tuh krusial banget sih buat nemenin anak-anak, buat ngebimbing kita ya. Karena balik lagi, kita itu kan masih mencari jati diri kan. Bener banget. Apalagi kan orang tua lebih tahu kita ya kan. Jadi makanya kita bisa lebih mengenali jati diri kita dari orang tua itu. Iya, lebih ke ngebantu kita gitu ya, ngenalin diri kita sendiri. Oke, aku setuju banget sih kalau soal itu. Nah, kalau gitu apa dari Forum Anak Surabaya itu ada gitu ya, cara untuk mengedukasi anak-anak terkait hal ini gitu? Karena mungkin aja ada yang orang tuanya nggak selalu available atau mungkin lingkungan dia kurang mendukung. Apa ada cara gitu dari Forum Anak Surabaya untuk mengatasi ini? Oke, mungkin aku ya jawab dulu ya. Oke, boleh banget Kak. Cara yang bisa dilakukan oleh Forum Anak sebenarnya kita punya beberapa kegiatan yang bisa dilakukan ke teman-teman yang di Surabaya, mulai dari teman-teman di kecamatan, teman-teman di sekolah-sekolah gitu, dengan mengedukasi yang sudah aku sampaikan tadi, mengenali diri sendiri, emosi, jadi mengenali potensi-potensinya itu apa, kelebihan dan kekurangannya itu pertama kita ajarkan ke teman-teman. Lalu yang kedua sebenarnya kita tuh ada kanal yang namanya Sebaya ya. Iya. Konco sebaya. Jadi itu adalah untuk kayak semacam tempat curhat juga bagi teman-teman yang ada di Surabaya. Jadi kalau misal teman-teman pengen curhat ke Forum Anak gitu, mungkin di rumahnya tadi yang dibilang ya orang tuanya kerja atau kakaknya kerja juga atau adiknya masih terlalu kecil buat diajak ngomong, itu kan ada ya kayak gitu ya. Banyak, Bisa juga teman-teman curhat ke teman-teman Forum Anak Surabaya ataupun ke lingkungan sekitarnya juga bisa. Tapi dengan catatan teman-teman harus paham nih kira-kira apa yang mau disampaikan, apa yang mau diceritakan. Jadi nggak semua hal-hal personal juga boleh kita ceritakan. Jadi harus ada batasan-batasan tertentu seperti itu. Oke sih, keren banget ya. Iya, jadi dari Forum Anak Surabaya pun juga udah ada nih cara mereka bisa untuk merangkul anak-anak yang di Surabaya juga. Seru banget ya. Bisa curhat sama teman Surabaya gitu. Keren. Kamu nggak mau coba, Agnes? Oh, pernah nyoba. Keren. Nah, buat Rebecca nih, tadi kan udah dibilang ya, mungkin bukan self diagnose sih, tapi sering tuh lihat konten-konten terus mungkin ngerasa kayak lebih ke cocok logi gitu sih. Nah, itu kan bahaya. Tapi caranya gimana ya buat bedain antara self diagnose yang bahaya itu sama tentang self awareness? Kan kalau self awareness katanya malah penting ya, malah harus gitu sadar soal perasaan kita sendiri. Nah, gimana sih caranya buat ngebedain, cara buat ngebatasin gitu? Oke. Ya, self awareness sama yang self diagnose ini hampir dua hal yang hampir-hampir sama ya. Kalau misalnya kita nggak membatasi diri kita nggak paham sama diri kita, bisa aja yang awalnya self awareness itu bisa jadi self diagnose. Karena self diagnose itu berawal dari kita sadar akan diri kita sendiri lagi kenapa. Nah, tapi bedanya adalah kalau self diagnose seperti namanya sendiri, mendiagnosa diri sendiri adalah dimana momen ketika kita tiba-tiba kita merasa memang kita sedang cemas, kita lagi ada under pressure gitu, terus tiba-tiba kita langsung menentukan bahwa kita sedang mengidap depresi tanpa kita konsultasi mungkin ke orang yang sudah ahli di bidangnya, contohnya seperti psikolog, karena kan psikolog seperti yang kita ketahui mereka juga belajar gitu kan, belajar menempuh waktu lama untuk membedakan mana yang memang mengidap
kondisi kesehatan mental tertentu, atau memang orang ini sebenarnya tidak apa-apa gitu. Masa kita yang masih pelajar cuman baca dari internet gitu kan, terus tiba-tiba langsung Udah bisa. oke guys, aku depresi gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi itu sih bedanya antara self awareness sama self diagnosis. Oleh karena itu sangat perlu, benar kata Kak Olin, perlu banget kita ada self awareness, karena kita perlu sadar sama diri kita sendiri, berawal dari kita paham kita mau kemana, kita mau jadi apa, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Nah dari situ kita bisa aware, oh iya kalau misal aku orangnya nggak bisa terlalu banyak pressure, aku belum bisa mengatur waktuku dengan baik, aku kayaknya kalau misalnya mau menambah kegiatanku di luar sekolah, aku harus mikir-mikir dulu deh gitu. Mungkin aku bertahap, mungkin satu kegiatan, terus udah mulai bisa ngimbangin jadi 2 kegiatan. Jadi bentuk-bentuk self awareness itu lebih ke kita paham dan kita mencegah gitu terjadinya self diagnosis ini. Dan mungkin ketika kita sudah ya itu tadi ya, melihat konten-konten lah ya di internet gitu tentang self diagnosis kayak tanda-tanda terkena depresi gitu. Nah mungkin itu tadi ya, mungkin bisa dijadiin bahan pertimbangan aja, tapi bukan berarti teman-teman langsung mengiyakan kalau teman-teman punya depresi, tapi harus dijadikan apa ya, mungkin sindiran atau teguran bagi teman-teman. Mungkin oke, kalau aku terlalu kayak gini nanti takutnya bisa jadi seperti ini, dan sebaiknya karena kita kan masih anak-anak, kalau aku umurnya masih anak-anak gitu kan, jadi kita tidak boleh lupa kalau kita punya orang tua, kita punya bapak ibu guru, punya teman-teman kita di sekitar yang bisa kita curhatin, yang bisa kita konsultasiin gitu. Jadi biar kita itu tidak langsung self diagnosis gitu. Oke. Ternyata konten-konten yang nunjukin gejala-gejala itu nggak selalu buruk ya, malah bisa jadi ini kayak pengingat, jadi teguran ya buat kita. Iya, itu juga tergantung dari anaknya juga nggak sih? Karena kalau memang misalnya anaknya tuh udah kayak udah lihat, oh ini kayak aku banget deh, jadinya dia tuh emang langsung nanemin dalam dirinya tuh ya udah aku kayak gini, tapi dia nggak bisa ngambil sisi positifnya untuk dia, itu bisa jadi pengingat untuk dia. Benar banget. Jadi emang harus kita lebih aware untuk bisa lebih paham dan harus lebih bisa membangun apa ya, pemikiran positif dari diri kita sendiri. Yes. Setuju. Gimana Agnes, kamu udah cukup jelas atau kamu masih ada yang mau tanya nih? Masih banyak banget sih ya mau Masih tanya. penasaran banget nih. Kak Rebecca sama Kak Afina masih banyak waktu kan, masih luang. Masih Aman aja. apa yang enggak sih? buat anak-anak apa sih yang enggak? Gas, langsung tanya Nes. Oke, jadi nih tadi kan kita udah sempat bahas tentang sugesti ya kan, jadi anak-anak tuh udah mulai sugesti dirinya kita sendiri. Tapi, nah kalau misalnya kita lihat nih ya mungkin dari sudut pandangnya Kak Afina sebagai Forum Anak Surabaya, dan juga mungkin Kak Rebecca yang sudah mulai apa ya, tercemplung dalam dalam kegiatan-kegiatan yang emang fokusnya pada anak-anak nih. Nah, gimana sih kita tuh bisa bantu anak-anak tapi kita bantu secara luar, jadi kita nggak terlalu dalam, dan bahkan mungkin mereka juga jadi lebih berani ya untuk bisa lebih sharing ke kita, jadi tanpa mereka takut untuk di judgment dan lain sebagainya. Oke. Siapa dulu? dulu. Oke. Cara yang bisa dilakukan menurutku adalah dengan ngelawan konten-konten negatif yang tadi muncul. Gitu. Jadi aku akhir-akhir ini selalu bilang ke teman-teman forum, nah coba deh buat konten-konten yang sebenarnya simpel aja kontennya. Nah itu loh, kalau misal kita lihat konten mereka tuh recehan gitu loh. Kalau misal kita lihat mereka tuh buat video ya, video reels. Kita kasih contoh reels karena aku mainnya reels ya, atau mainnya reels nih. Reels, terus videonya tuh cuman simpel doang, misal gambar bunga gitu. Terus tulisannya gini. Inilah tanda-tanda gejala apa ya? Gejala apa ya? Overthinking gitu. Gejala overthinking. Atau gejala kalian kalian susah tidur gitu. Nah, lihat di caption gitu. Ada 1 sampai 10. Ya kan kalau misalnya dilihat ini orang nggak niat buat konten. Nah, coba dibalas lah dengan teman-teman yang sekiranya aware dengan kesehatan mental itu seperti apa. Dibalaslah dengan konten-konten yang simple aja kontennya. Jadi nggak usah buat konten yang, hai ini dari Santa Maria mau buat gini. Jujur sebagai anak-anak forum anak-anak yang umum juga, anak-anak forum anak pun akan melihat kayak ini apa ya, kok terlalu lama kontennya gitu. Malah bosan ya. Banyak soalnya.
sebenarnya kalau misalnya lihat sekarang di media sosial tuh kontennya tuh lebih yang simple, yang cepet yang gitu ya. ringan, yang cepat, yang cuman 15 detik. Jadi ubah konten-konten yang negatif itu dengan konten-konten yang positif yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama kalau dari luar. Terus yang kedua dengan ajakan-ajakan mereka untuk berani ke psikolog gitu. Aku pengen nyampein ini bahwa kita boleh lihat konten itu, oh ya ini kayaknya ciri-cirinya ke aku gitu. Tapi ingat teman-teman, kita tuh nggak bisa ngediagnosa diri kita sendiri gitu. Even dokter pun kalau mereka sakit juga harus ke dokter yang lain kan. Apalagi kita manusia biasa, misalnya kayak aku nggak ada background psikolog ya, terus aku mau mendiagnosa diriku sendiri kan nggak bisa. Jadi kita perlu bantuan orang lain, yaitu terutama ke psikolog. Jadi teman-teman boleh banget buat datang ke psikolog. Dan pesanku adalah datang ke psikolog itu bukan untuk kita didiagnosa jadi orang gila, enggak gitu. Jadi kita datang ke psikolog adalah kita ingin bercerita ke mereka karena kita merasa aman di psikolog itu dan kita mendapatkan solusi-solusi tertentu gitu. Dan yang paling aku highlight di sini adalah psikolog itu tidak menjudge kita. Jadi enggak yang oh ya kamu ini karena ini enggak, tapi kita diberikan arah supaya kita tuh bisa ambil keputusan-keputusan tertentu gitu. Itu pesanku buat teman-teman. Jadi enggak apa ngonten scroll terus aman aja, tapi lihat dulu kalau misalnya teman-teman udah merasa ini mulai bahaya, teman-teman bisa langsung ke psikolog, cerita ke orang tuanya, minta antar ke psikolog, itu nggak apa-apa banget, aman aja. Ini kalau disinggung-singgung tentang psikolog ya, kan harus izin dulu nih ke orang tua nih, Mbak. Jadi kadang tuh ada mungkin beberapa orang tua tuh kayak mikir mungkin masih netting gitu loh, iya kan? segala permasalahan mental health. Masa cuma kayak gini doang, kamu perlu banget ini ke psikolog nih. Kenapa kok cerita ke kita aja? Nah, banyak orang anak-anak tuh yang kayak langsung kena mental loh kalau misalnya orang tuh bilang kayak gitu. belum laporan, belum curhat, udah kena mental duluan dijudge. Nah, itu sebenarnya jadi PR kita sekarang sih, PR aku di Forum Anak juga. Ketika aku mau buat kurikulum tentang kesehatan mental ke anak-anak, aku bilang ke teman-teman waktu itu, kita nggak bisa buat konten kesehatan mental materi tapi kita cuman ke anak-anak doang, sedangkan harus ada harus di ke orang tua tuanya. juga, Iya, harus bener, diimbangi bener, dengan bener. parenting di orang tua gitu. Kalau orang tuanya nggak dibekali juga ya sama aja, kita sia-sia dong ya kan. Jadi orang tua juga harus paham bahwa sebenarnya orang tua juga open minded lah ya, open minded dengan apa yang disampaikan anak-anaknya. Siapa tahu memang anaknya butuh bantuan ke psikolog atau ke ahlinya gitu. Oh gitu. Berarti nggak cuma anak ya yang perlu diedukasi, justru orang tua dan para elders gitu ya perlu diedukasi juga kalau ke psikolog tuh bukan sesuatu yang buruk. Betul. Betul juga. Apalagi kan kalau mungkin orang-orang tua sekarang bilang kan kayak kok kamu nih kayak zaman sekarang ini bukan kayak zamannya mama dulu ya. Malah dibanding-bandingin gitu ya. Dibanding-bandingin. Jadi kayak kita pun juga mau curhat, mau apa Jadi ya? segan gitu ya mau jadinya cerita apa-apa. sungkan, jadi kayak nggak enak gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat-lihat nih, kayaknya harga ke psikolog tuh mahal nih, Kak. Oke. Nah, ini yang menarik adalah aku pernah coba search ya kayak ini berapa sih harganya? Sekitar 200-300an ya, itu sekali konsul gitu. Nah, tapi sebenarnya menariknya pemerintah tuh mulai ada yang namanya cek kesehatan gratis sekarang. Jadi di sana tuh bukan yang orang tua mau cek kolesterol asal gratis enggak, tapi kalau misal kita mau cek tentang kesehatan mental itu bisa banget. Jadi itu gratis ke teman-teman ke psikolog. Jadi datang aja misal ke klinik terdekat atau ke puskesmas yang dari pemerintah ya. Teman-teman bisa datang ke sana. Kalau memang teman-teman bingung banget nih orang tuanya nggak bisa diajak komunikasi atau apalah, teman-teman coba datang aja. Gimana bawa misalnya kayaknya bawa kartu identitas anak atau bawa kartu keluarga, bawa aja datang ke sana. Setahu gratis ya sekarang. Jadi teman-teman nggak ada alasan buat kalian nggak ada alasan buat kalian nggak mau berhenti self diagnose itu tadi. Jadi banyak cara supaya teman-teman bisa berhenti self diagnose itu. Jadi udah terfasilitasi semuanya ya. Jadi ada Jadi banyak ya yang udah susah. aware dan mau memfasilitasi anak-anak ini biar mendapatkan hak mereka. Bagus lah kalau gitu. Nah, terakhir nih, Kak Rebecca sama Kak Afina, apa sih saran kalian buat teman-teman nih yang mungkin ragu nih untuk minta bantuan ke profesional? Karena kan mungkin kita sempat mikir, duh kok aku sungkan ya, kok keluargaku kok kayak gini ya kondisinya. Jadi kan mungkin mereka ada berpikiran untuk orang-orang ini bakalan berpikiran negatif nih tentang keluarganya gitu. Fasilitasnya udah ada, udah siap nih. Iya, fasilitasnya tuh udah ada misalnya
psikolognya udah gratis nih, tapi masih ada gitu loh ketakutan di diri mereka sendiri, misalnya mungkin takut dijudge ya sama lingkungannya, atau mungkin takut kayak yang kayak oh masa aku segitunya sih, masa aku harus ke psikolog, kayaknya aku masih kuat deh. Perasaan-perasaan yang kayak gitu loh, yang kayak seakan menolak untuk dibantu gitu, yang kayak gitu tuh kira-kira gimana nih Kak? Ya boleh Rebecca yang bisa kayak lebih ahli yang Ya nih Rebecca kan sebagai sama anak-anak juga pernah nggak muncul perasaan-perasaan kayak gitu juga? Ya perasaan takut itu pasti wajar ya teman-teman, karena ya pasti kita seperti yang udah kita bahas ya dari tadi, kalau misalnya kita ini manusia yang punya banyak emosi. Kalau misalnya kita nonton film Inside Out kan banyak emosi kita kan beragam, dan kita itu bertugas, diri kita itu punya tugas dan kita punya hak untuk mengendalikan itu semua. Wajar, it's okay kalau misalnya kita punya rasa takut, kita punya rasa kecemasan, tapi balik lagi ke teman-teman, pertanyaannya teman-teman merasa perlu banget atau nggak perlu? Karena perlu, pasti kita itu perlu meyakinkan diri kita sendiri. Kalau dari kita pun masih ragu, tidak akan mungkin bisa jalan, karena yang membuat keputusan pada akhirnya adalah kita. Karena kita sebagai anak-anak, kita punya hak untuk memilih, kita punya hak untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu kita adalah pengendali dari tubuh kita. Kita adalah pengendali, penguasa dari keputusan dan kehendak bebas kita. Oleh karena itu, balik lagi ke teman-teman yang lagi nonton sekarang, apakah teman-teman yakin 100% atau tidak? Karena kalau pada dasarnya ya teman-teman, kalau misalnya menurut aku sendiri, kalau kita udah yakin dengan keputusan kita dan kita merasa bahwa diri kita itu butuh, aku rasa semuanya akan dibukakan jalan gitu loh. Pasti semua orang akan membantu, karena semesta pasti akan mendengar dan mendukung gitu. Karena ya pasti karena kalau kita udah menanamkan kayak oke, aku perlu, aku butuh, karena yang bisa tahu kebutuhan diri kita sendiri kan pasti tentunya kita, karena kita paham diri kita sendiri. Oleh karena itu ya itu balik lagi, kita perlu paham diri kita itu kayak gimana sih gitu. Oleh karena itu ketika kita sudah paham dengan apa mau diri kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, dan kita yakin untuk melakukan itu, ya sudah teman-teman, do it gitu. Dan pasti pemerintah itu sudah mendukung, ya buktinya udah ada program gitu kan. Terus mungkin kalau teman-teman takut terlalu jauh gitu kan harus sampai ke pemerintah, mungkin ke guru BK, ke fasilitas guru BK kan juga ada bimbingan konseling di sekolah, atau mungkin di beberapa sekolah itu kan juga ada pemantik ya sekarang istilahnya. Jadi konselor sebaya yang dari siswa-siswi, dan di beberapa sekolah itu juga pemerintah itu juga mengadakan pelatihan untuk pemantik-pemantik ini. Jadi not to worry, karena sekarang layanannya sudah banyak, nggak harus langsung ke psikolog dulu. Mungkin kalau teman-teman kayak masih aduh takut gitu masih kan, ragu-ragu karena gitu ya, ada emosi takut gitu, kita mungkin bisa pergi ke teman-teman sebaya dulu, mungkin ke teman-teman yang udah jadi konselor sebaya, udah jadi pemantik, atau mungkin lewat salurannya FAS untuk curhat gitu, atau mungkin kita lari ke guru bimbingan konseling gitu. Nanti mungkin dari guru bimbingan konseling bisa membantu menyampaikan ke orang tua, dan orang tua yang akhirnya membawa kita ke psikolog gitu. Banget nih ya, udah lengkap ya. Amina mungkin ada yang mau ditambahkan? Udah lengkap di sana. Keren. Jadi emang kita harus mulai dari diri kita dulu Betul. Kalau misalnya kita emang udah yakin untuk cerita, ya pasti kita bakalan bisa lakuin. Tapi kalau memang kita masih ragu-ragu kayak duh cerita nggak ya, aku takut nih kayak gini, jadi kita pasti nggak bakalan bisa cerita beneran. Jadi kayak itu sih penting banget ya, self awareness. Kita tuh harus sadarin dulu, kita harus pahamin dulu ya kayak diri kita, perasaan kita, dan terus baru dari situ kita yakinin terus diri kita. Kalau nggak apa-apa loh kalau mau minta tolong tuh. bener. Nah, oke teman-teman. Jadi kita nih udah ada di penghujung episode spesial dari Sedih. Sedih tapi ketawa. Jadi hari ini episode spesial ini seru banget karena kita bahas tentang Hari Anak Sedunia nih teman-teman. Nah, makasih banyak buat Kak Rebecca dan Kak Afina atas cerita seru dan wawasan keren kalian. Iya, kalian tuh bener-bener menginspirasi banget, dan aku selama di sini nggak cuma belajar aja, nggak cuma menambah wawasan aku, tapi aku jujur enjoy banget temenin sama Kak Rebecca sama Kak Afina. Asik banget, jadi kayak lagi. Nah, oke, jadi teman-teman buat yang nonton,
Atau mungkin kalian dengerin di rumah nih ya, jangan lupa jaga kesehatan mental guys. Jadi kita harus tetap peduli dengan perasaan kita sendiri, tapi bukan berarti kita harus menjudge diri kita sendiri ya. Dan kalau misalnya kalian butuh bantuan, bisa minta tolong langsung ke orang-orang terdekat, misalnya seperti orang tua, guru BK, ataupun bahkan langsung ke orang yang profesional seperti psikolog. Dan juga dari pemerintah langsung ada dari program gratis itu program cek kesehatan gratis. Kita semua ini anak-anak yang hebat, yang punya hak buat bahagia dan sehat. Jadi aku harap teman-teman juga sadar buat menjaga kesehatan dan kebahagiaan kalian. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat ya, Hari Anak Sedunia itu bukan cuma hari libur, tapi hari juga buat kita ngerayain diri kita sendiri. Yeay! Selamat Hari Anak semuanya. Tetap semangat, tetap ceria, dan tetap jaga diri. Bye-bye! Bye teman-teman!